Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman atau Kesbangpol memiliki kegiatan Pasar Bela Negara. Kegiatan itu digelar setiap hari Jumat pagi. Kenapa dinamai Pasar Bela Negara? Karena pasar itu memiliki tujuan mensosialisasikan produk dalam negeri. Untuk kegiatan itu, Kesbangpol menggandeng usaha mikro kecil menengah atau UMKM menggelar dagangannya di Pasar Bela Negara itu. Sementara dagangan yang digelar harus merupakan produk asli dalam negeri seperti apem, keripik tempe, getuk, telur asin, dan lain-lain, yang jelas bukan jenis makanan impor. Diharapkan dengan digelarnya jajanan tradisional dalam negeri, masyarakat atau generasi muda mengenal kembali makanan-makanan tradisional daerah tersebut. Dengan kegiatan Pasar Bela Negara itu, banyak Kesbangpol daerah lain tertarik untuk menggelar kegiatan tersebut, seperti Kesbangpol Tasik. Kunjungi Kesbangpol Kabupaten Sleman untuk belajar penyelenggaraan Pasar Bela Negara. Pasar Bela Negara Kesbangpol Sleman. Benar, geng. Ini tergantung rayuannya Pak Sekbar gimana. Ya kalau dia ya sekali berapa. Kebetulan kita juga bawa makanan khas Tasik, Pak. Oh. Biar orang kenal, Bapak. Nah gitu apa? Serat itu cara. Bapak, Lupa aku namanya. Cuman pas ke Tasik kemarin beli itu loh yang toko ini sama yang pisang tok itu loh. Ranginang, Pak, Ranginang. Rengginan kalau di sini. Oh, Rengginan. Betul. Rengginan. Oh, di sana Ranginang. Ranginang. Kalau di sini. Ranginang. Ranginang. Nilai dan lain sebagainya dilombakan itu betul sama juga ini, Pak. Iya dinilai. Dinilai Ini ya? nanti terus tapi dibayar dulu. Oh iya. Kita Gitu. iya. Semuanya sudah mempersembahkan pada. Oh, iya. Kurang pun. Ya, Udah dipaksa mau bahas, Pak. Sarang beo jalannya. Sarang beo. Sarangeo. Iya. Jangan lupakan aku ya. Kalau udah dikasih gini mau mana bisa ngelupain ya. Iya. Makanya takut nggak bisa lupa ya. Iya, deg-degan. Bapak aku pengen dipelet, ini dipelet nggak Pak? Wah, sekarang kantor Rambuyo anaknya tahu masuk. Gua kira selalu bersyukur. Ini berkah dimasuk. Mentok itu angsa. Oh, angsa. Iya. Mentok. Mentok. Itu saya pas Puasa. habis. Bapak ini Puasa, dipeletnya. ya. Iya jelas dong. Pantesan aku mau sekali. Ini rica lada hitam. Ini saya pakai pelet Cirebon. Kalau nggak dipelet aku nggak mau. Ah yes, asik. Kalau malu di dalam masuk aja. Di dalam aja aku malu ya, aku nggak mau. Aduh ya Allah. Ya Banyak sih ya. Masya Allah. Nonton sendiri. Pembayaran prima. terbaik ya, terbaik. Lagi. Ini teman-temannya ketahanan pangan Bela Negara. Mas Cer. Upaya timun nanam sendiri. Ada kebunnya emang Pak di sini, Pak. Ya. Ini kebun kan ada yang punya kebun sawah bela negara juga. Waduh. Pokoknya semuanya kita bela negara. Negara. Terlalu kita Kesan pesannya kunjungannya ke Kesbangpol. kita nggak expect Daerah Pak dapat ide baru itu Pak, Pasar Bela Negara. Kayaknya menarik banget buat diadopsi di Kabupaten Tasik Pak. Oh, iya. Karena kan So. pertama jadi tercerahkan ya. Kita berpikir oh bener ya, jangan-jangan masalah pemuda nggak kenal makanan tradisional, nggak cinta tentang itu karena tidak dikenalkan. Itu ide utamanya Pak, keren Pak, keren. Gitu. Jadi mudah-mudahan nanti kita komunikasi sama pimpinan kita di sana gitu ya Pak, bisa diadopsi nih di sini. Apalagi kan kegiatannya nggak ada di DPA
Nggak ada. Preman aja bisa, Masih bisa kita juga terselenggara. harus bisa gitu Pak. Ya kan cuma tenda pinjam, Iya. meja pinjam. Modal koordinasi aja Tempat ya Pak juga, ya. masa dinas itu mau narik biaya ke kita? Iya. Gelut no. Keren pokoknya itu Pak masalah bela negara. Iya. Insya Allah kita adopsi Pak di kabupaten. Ya kan tempatnya aset kabupaten. Iya. Iya. Nggak Kumpul tahu. bela negara, bonteng bela negara. Iya. Soalnya bener Pak itu saya kepikiran banget tuh bener kayaknya masalahnya kita nggak pernah Dari- mengenal kan kayaknya gitu jadi mereka karena nggak kenal maka nggak tahu jadi nggak sayang nggak cinta tanah air gitu. Kalau ditanya efeknya, ya kalau melawan modal promosi miliaran dolar dari Iya, Korea, iya, jelas kalah. Amerika, kita memang nggak ada apa-apanya. Iya. Tetapi lihat kita tetap melawan. Iya, betul. Iya. Kayak dulu mereka pakai tank, kita pakai bambu Betul, runcing. betul, Itu aja bisa Iya, menang. iya, Kan bisa gitu menang. Neng. Tapi kan kalau tidak bisa melakukan langkah besar Apalagi ada Neng di sisiku. Ah. Apapun yang apa sih yang nggak bisa kita hadapin nih? Asik. Kalau di Tasik potensinya apa, Bu? Makanan tradisional itu. kalau di Tasik banyak Pak makanan Oh, iya. tradisionalnya. Kalau makanan yang khasnya sih yang terkenalnya TO tutu goncong. Kalau makanan-makanan yang tradisionalnya kayak rengginang ini kita bawa nih, terus sale pisang, ya, kue aci, terus ya, makanan-makanan yang sebenarnya ada hampir sama ya apem nih kita Iya, juga ada. ada apem makanannya Telepon tadi terus kata bapaknya bilang. detuk kita juga ada Ada, detuk. detuk. Cuman mungkin agak berbeda aja itunya. Jadi kita mah agak kasar kalau Iya. kita nggak selalu gitu. Terus kalau generasi mudanya seperti apa dengan makanan tradisional ini? Kayaknya sama masalahnya karena mungkin kan Karena tidak kenal. iya. Oh, gitu Jadi ya. karena kan mereka itu tahu makanan-makanan Eropa, makanan-makanan Korea, makanan-makanan Thailand yang pelajaran sekarang itu karena mungkin pertama nggak dikenalkan, sulit didapat, jadi mereka lebih cinta makanan dari luar daripada Oh, itu. gitu. Persoalannya kayaknya sama, jadi keren tuh idenya pasar bela negara Pak gitu. Iya. Insya Allah nanti kita adopsi di sana. Persoalan sampah yang kian mendesak tidak lagi sekedar isu lingkungan, melainkan telah menjadi persoalan kebangsaan. Isu tersebut mengemuka dalam Pasar Bela Negara edisi ke-22 yang digelar Jumat 6 Februari 2026 di kawasan utara lapangan Pemda Sleman. Pasar Bela Negara merupakan ruang publik tematik yang diinisiasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Sleman bersama Carya Budi Cantia, sebuah lembaga pendampingan UMKM. Kegiatan ini tidak hanya menjadi wadah pemberdayaan ekonomi warga, tetapi juga sarana edukasi nilai-nilai bela negara yang relevan dengan tantangan zaman. Salah satu bahasan utama dalam edisi kali ini adalah tema cinta bumi dan tanah air melalui pengolahan sampah mandiri keluarga. Hadir sebagai narasumber dosen Visipol Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Oktiva Anggraini menegaskan bahwa spektrum bela negara ini di era sekarang sangat luas. Bela negara tidak selalu identik dengan angkat senjata. Peduli pada sampah dan lingkungan adalah bentuk bela negara yang nyata dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, ujarnya. Oktiva memaparkan kondisi persoalan sampah yang semakin serius ditandai dengan meningkatnya volume sampah serta TPA piungan yang mendekati penutupan total. Menurutnya, situasi ini menjadi peringatan bahwa pengelolaan sampah tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah, tetapi memerlukan keterlibatan aktif seluruh warga negara. Ia menekankan bahwa sampah bukan semata masalah lingkungan, melainkan juga masalah kebangsaan. Kerusakan lingkungan dinilai sebagai ancaman langsung bagi keberlangsungan bangsa sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 Ayat 3 tentang hak dan kewajiban warga negara dalam bela negara. Cinta tanah air tidak cukup diucapkan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata melalui dari hasil hal paling kecil, yakni mengelola sampah keluarga, kan tegasnya.
teman UMKM itu bisa mendengar ini suara siapa ya, apa ini yang diobrolin ya, jadi bikin penasaran gitu kan. Kalau dengar suara Pak Bobi itu pada gregetan gitu, mungkin kalau dengar suara Bu Lina gitu ya. Nah ini kita semua pengen mendengar nih suara Bu Okti itu seperti apa, mungkin bisa diperkenalkan dulu biar semuanya bisa perso. Monggo Bu Okti. Saya mau perkenalkan diri dulu aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bobi yang terhormat dan juga Bu Lina, kemudian pengunjung pasar Bela Negara Kabupaten Sleman. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda. Saya Ibu Okti, begitu saja ya dipanggil ya. Ya, Saya lengkapi, Dr. Oktiva Anggraini, SIP, SPD, MSI. Ya, Apa sekarang? kebetulan saya mengajar di Prodi Administrasi Publik Visipol Universitas Widya Mataram. Ini kampus milik Narsodalam Sri Sultan ya. Dan saat ini ya mengampu beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan politik ya. Kemudian juga pemberdayaan masyarakat, dan riset-riset saya banyak di pembangunan termasuk soal lingkungan. Dan senang sekali diundang pagi ini ya, karena di Jumat yang berkah yang menyelenggarakan juga insya Allah nanti tambah berkahnya. Amin. Ya. Yang sedang jualan juga tambah laris. Nah ya, karena kalau acara ini tidak disupport banyak pihak, saya rasa tidak mungkin semeriah ini ya. Jadi alhamdulillah saya bersyukur sekali bisa diundang dan sedikit berbagi begitu ya istilahnya ya tentang persoalan sampah di Indonesia. Gitu. Oke, terima kasih Bu Okti perkenalan.